Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Putri Lestari dengan NPM 224111013 dari Prodi Manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema operasi dan produktivitas dari mata kuliah manajemen operasi. Operasi merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti produksi barang atau layanan, manajemen rantai pasokan, atau pengelolaan proses bisnis secara efisien. Produktivitas adalah ukuran efisiensi dalam menghasilkan output tertentu dalam hubungannya dengan input yang digunakan. Ini dapat mencakup produktivitas tenaga kerja, produktivitas mesin, atau produktivitas keseluruhan organisasi. Tujuan dari operasi adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui pengelolaan sumber daya dan proses yang efisien. Ini dapat mencakup tujuan seperti meningkatkan kualitas produk atau layanan, mengurangi biaya produksi, meningkatkan kepuasan pelanggan, atau menciptakan keunggulan kompetitif. Sementara itu, tujuan produktivitas adalah untuk memaksimalkan output yang dihasilkan dari input yang digunakan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, meningkatkan kualitas, atau meningkatkan inovasi dalam produksi atau layanan. Definisi manajemen operasi. Yang pertama, manajemen operasi rangkaian proses pengelolaan keseluruhan sumber daya perusahaan yang dibutuhkan dalam menghasilkan barang atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Manajemen operasi memfokuskan pada 5P, yaitu people atau orang-orang, plant atau pabrik, parent atau faktor input produksi, proses, dan planning and control system, sistem perencanaan dan pengawasan. Sistem produksi adalah proses transformasi input menjadi output. 4 elemen dalam desain sistem produksi. Yang pertama, lokasi kegiatan produksi. Kriteria subjek lebih mendasarkan keputusan lokasi produk berdasarkan pertimbangan subjek pemilik perusahaan. Kriteria objek mempertimbangkan berbagai faktor yang akan mendukung tercapainya keberhasilan bisnis perusahaan. Yang kedua, tipe proses produksi yang akan dijalankan. Contohnya, yang pertama, sistem produksi intermittent adalah sistem produksi di mana pengelolaan kegiatan produksi bersifat tidak terus-menerus atau berkelanjutan dan menggunakan pola mulai selesai. Selanjutnya, sistem produksi yang berkelanjutan adalah sistem produksi di mana pengelolaan kegiatan produksi bersifat terus-menerus dan untuk jangka waktu yang relatif panjang. Selanjutnya ada teknik perencanaan dan pengawasan produksi. Perencanaan produksi adalah proses pengambilan keputusan mengenai produk apa yang akan dibuat, di mana, kapan, dan bagaimana produk tersebut akan dibuat. Pengawasan produksi adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan produksi sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Produktivitas dalam organisasi perusahaan. Produktivitas adalah ukuran sampai sejauh mana sebuah kegiatan mampu mencapai target kualitas dan kualitas yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada metode just in time, sebuah metode pengendalian proses produksi dengan jalan meminimumkan pengelolaan persediaan melalui pengumuman seluruh material dan bahan produksi dengan jalan hanya mendatangkan pada saat tertentu ketika kegiatan produksi dilakukan. 7. Faktor penyebab pemborosan sumber daya perusahaan, yaitu overproduction, waiting, transportation, processing, motion, stock, dan deficit produk.